Mengapa wajahmu tampak murung? Saka menggeleng cepat. Aku hanya lelah sedikit. Papa sangat mengenalmu, Saka. Jangan mencoba berbohong. Saka tersenyum tipis, meraih tangan ayahnya. Hanya urusan pekerjaan, Pak. Tidak perlu dikhawatirkan. Rudy masih belum yakin. Ada masalah apa di perusahaan? Perasaan semua baik-baik saja. Aku sudah memutuskan akan mengambil proyek di Jepang, Pak. Dan lusa harus berangkat. Apa? Kaget Ima dan Sonya, bersamaan. Sonya tidak menyangka, jika Saka akan pergi secepat itu. Sungguh hatinya saat ini sangat hancur. Tangannya terkepal sangat kuat, menyalurkan perasaan marah yang akan meluap. Sedangkan Ima, menghampiri Saka dan berkacak pinggang di depannya. Atas izin siapa kamu pergi ke luar negeri, Saka? Marahnya, sangat shock dengan keputusan anaknya. Aku sudah mempertimbangkan ini sedari lama, Mah. Dan memang sudah jatuh tempo. Kamu kira setoran, Bang? Marah Ima, menatap kesal Saka. Mama tidak mengizinkanmu pergi ke sana. Tidak bisa, Mah. Semua sudah diproses dan akan berakibat fatal bagi perusahaan kita. Ima langsung melayangkan pukulan pada Saka. Berani sekali berniat pergi meninggalkan kita semua, kamu harus diberi pelajaran. Saka membawa ibunya ke dalam pelukannya. Aku hanya sebentar, Mama. Tidak perlu berdrama seperti ini. Kamu benar-benar menyebalkan, tidak lihat ayahmu sedang sakit. Jarak antara Jepang dan Indonesia itu tidak jauh, Mah. Jadi tidak perlu cemas, kapanpun Mama memintaku pulang, aku akan langsung terbang. Ima berdecak kesal. Sudah kayak burung saja. Saka langsung tertawa dan mengeratkan pelukannya pada ibunya. Sedangkan Rudy, menatap penuh selidik pada Saka, yakin jika anaknya itu telah menyembunyikan sesuatu dari mereka semua. Saka mengurai pelukan ibunya, lalu menoleh ke arah Sonya yang membelakangi mereka. Ia yakin, jika gadisnya itu sedang menangis karena keputusannya pergi yang mendadak. Aku tidak bisa lama di sini, sayang. Karena aku takut berubah pikiran, ucap Saka dalam hati. Sonya mengusap air matanya yang mengalir deras, tidak menyangka perpisahan mereka akan secepat ini. Ia kira, Saka akan pergi setelah ayah mereka sembuh total, tapi kenyataannya, hanya tersisa 2 hari. Perusahaan angkasa. Mobil mewah berhenti di depan gedung megah yang menjadi tempat Bima bekerja. Supir pribadi membuka pintu, dan Bima keluar dengan langkah mantap. Bekas luka di perutnya masih terasa nyeri, namun Bima bersikeras untuk kembali bekerja setelah seminggu cuti akibat tertembak dan harus mendapat perawatan intensif. Bima melangkah ke dalam gedung dengan wajah datar dan tatapan tajam. Beberapa pegawai yang sedang berlalu lalang di area lobi menyapanya dengan ramah, namun Bima hanya mengabaikan mereka. Dengan langkah tegap, ia masuk ke dalam lift dan menekan tombol angka 9, lantai tempat ruangannya berada. Ketika pintu lift terbuka, Bima melangkah keluar dan melihat ke arah meja kerja sekretarisnya, tapi ia tidak menemukan keberadaan Bella dan membuatnya kesal. Padahal tujuan utamanya masuk bekerja untuk bertemu sekretaris cantiknya. Kemana dia? Tidak biasanya datang terlambat, batin Bima, mengambil ponselnya di saku celana. Bima semakin kesal karena panggilannya tidak mendapat jawaban dari seberang. Sangat menyebalkan, padahal sudah 2 hari tidak bertemu, apa dia masih marah dan benar berniat pergi dariku? Ting! Bima langsung menoleh ke belakang, saat mendengar suara pintu lift terbuka. Senyum di bibirnya langsung mengembang, melihat kedatangan wanita pujaan hatinya. Selamat pagi, Tuan. Maaf terlambat, ada sedikit kendala saat di perjalanan tadi, ucap Bella, menundukkan wajahnya.
Kamu membuatku khawatir, seharusnya memberi kabar dan aku akan menjemputmu. Tidak perlu, Tuan. Saya bisa sendiri. Bima menangkup wajah Bella dan menatap kesal. Jangan formal padaku, Bella. Aku tidak suka. Tapi ini di perusahaan, Tuan. Aku tidak mau tahu, sekali kamu memanggilku, Tuan, maka aku akan memakan bibir mungilmu ini. Siap, Tuan. Dasar menyebalkan. Batin Bima, tahu. Jika Bella sedang menantangnya. Bella membelalakan matanya, saat bibir Bima menempel padanya. Ia menelan ludahnya sudah payah, berusaha menormalkan detak jantungnya. Masih berani memanggil, Tuan? Tanya Bima, menatap dalam mata sekretarisnya. Bella menjawab dengan gelengan cepat. Ia segera menarik diri dan berjalan cepat meninggalkan Bima yang masih berdiri di tempat sebelumnya. Sedangkan Bima berusaha menahan tawanya mati-matian, melihat wajah mengemaskan dari Bella. Hari ini aku ada meeting, tidak? Tanyanya, berdiri di depan meja sekretarisnya. Ada, Tuan. Setelah makan siang, Bella segera beranjak mundur, menyadari telah membuat kesalahan. Aku akan membuat kopi, Kak. Kamu mau sekalian, tidak? Bella semakin mundur, saat Bima menangkis jarak di antara mereka. Kamu tahu hukumanmu, kan? Mau aku yang melakukan, apa kamu? Akan susah, Kak. Ini di lingkungan perusahaan, yang notabene-nya aku adalah sekretarismu. Aku tidak mau tahu, kamu sendiri yang menolakku 2 hari lalu. Itu karena aku tahu kamu tidak serius, sahut Bella, membela diri. Tahu dari mana? Aku berkata yang sebenarnya, kamu saja yang mengira aku main-main. Tentu kita main-main, tidak ada angin dan hujan langsung menyatakan cinta. Bima mengangguk-anggukan kepalanya. Jadi, kamu mau ada hujan petir dulu? Kenapa tidak bilang sedari awal? Buk. Bella melayangkan pukulannya pada Bima. Ini contoh yang aku tidak suka, kamu terkesan bermain dengan ucapanmu. Aku tidak melakukannya, elak Bima, menggeleng. Bella mendorong keras Bima dan berlalu pergi, tidak akan ada habisnya berdebat dengan atasannya itu. Kamu mau kemana? Tanya Bima, melihat pintu lift akan tertutup. Menjauh darimu, sahut Bella, memasang wajah mengejek. Bima tertawa pelan, melihat pintu lift sudah tertutup. Terima kasih telah mengirimnya padaku, Tuhan. Aku berjanji akan belajar dari kesalahanku sebelumnya. Bima membuka pintu ruangan kerjanya, langkah kakinya terasa ringan seiring dengan pikiran yang dipenuhi kebahagiaan. Begitu sampai di meja kerja, ia menemukan 2 tumpuk dokumen yang sudah menanti untuk dikerjakan. Ia mendudukkan tubuhnya di kursi, mengambil tumpukan pertama dan mulai mengecek pekerjaan yang harus ia selesaikan. 10 menit berlalu, pintu ruangannya diketuk dari luar. Silahkan masuk, ucapnya, menutup berkas yang sedang dikerjakannya. Pintu terbuka, dan Bima tersenyum melihat sekretarisnya, Bella, yang datang membawa secangkir kopi untuknya. Terima kasih, cantik, ucap Bima sambil mengedipkan matanya dan memainkan alisnya. Jangan menggodaku seperti itu, Kak. Aku merasa aneh, ucap Bella sambil menaruh kopi di meja kerja Bima. Aku berkata jujur, Bella. Jadi tidak ada salahnya, kan? Tahu, aku malas berdebat. Tunggu dulu. Bantu aku mengecek ini semua, pinta Bima, saat Bella akan pergi dari ruangannya. Bella kembali berbalik, mendekati meja kerja Bima. Yang mana? Tanyanya, memberikan tangannya. Ini, Bima justru menggenggam tangan Bella. Sumpah, aku akan menghajarmu, Kak.
Bima terkekeh geli melihat wajah marah sekretarisnya. Kamu itu terlihat menggemaskan, cantik. Tidak ada garangnya sama sekali. Aku sudah melotot seperti ini, masih tidak seram. Kesal Bella, merasakan pedih di matanya. Sama sekali tidak, itu terlihat seperti kucing yang meminta dipeluk. Mana ada kucing bergaya melotot minta dipeluk? Ada, kamu tidak percaya. Tentu tidak, sahut Bella, menggeleng. Bima menarik tangan Bella hingga jatuh di pangkuannya. Sudah tahu kan, kucingnya? Bella langsung menarik diri, dan kembali memukuli Bima karena kesal. Berani menyamakanku dengan kucing, akan aku hajar kau. Bima menangkis tangan Bella dan kembali membawa ke dalam pangkuannya. Aku serius dengan permintaanku kemarin, dan aku harap kamu memikirkannya. Bima menghela nafas beratnya, karena lagi-lagi Bella hanya diam. Apa karena kamu tahu aku tidak subur? Bella langsung menatap tajam Bima. Terus saja berpikiran bodoh, bila perlu sampai mati. Bima menahan Bella dengan memeluk erat perutnya. Jadi, kamu mau menerimaku? Tanya Bima, mendongak ke atas. Lihat seberapa jauh effortmu, dan aku ingin kamu menjadi baik lebih dulu. Aku sudah berjuang sedari kemarin, bahkan sudah berusaha menjadi baik. Selesaikan permasalahanmu dengan Mbak Dania, aku ingin melihatmu benar-benar selesai dengan masa lalumu. Aku sudah selesai dengannya, Bella. Dia sudah menikah, dan tidak mungkin aku mengejarnya, karena sudah terjerat oleh pesonamu. Minta maaf maksudku, tebus kesalahanmu padanya, ucapanmu yang mematikan itu. Aku tidak yakin, sahut Bima, kembali menunduk dan menenggelamkan wajahnya di perut Bella. Aku sudah banyak melukainya, dan sudah pasti tidak mendapat maaf. Bella menghela nafas beratnya. Semua orang bisa berubah, Kak. Bahkan seburuk apapun orang itu, boleh bertaubat dan menjadi baik. Dan aku yakin, Mbak Dania akan memaafkanmu jika kamu tulus memintanya. Baiklah, tapi kamu harus menemaniku saat bertemu dengannya, karena suaminya itu akan langsung mengusirku. Selesaikan pekerjaanmu, setelah ini kita pergi makan siang, ucap Bella, mendorong bahu Bima. Siap, Bu Bos. Bima melakukan hormat dan mendapat pukulan pelan di keningnya dari Bella. Bima menyandarkan tubuhnya di sandaran kursinya, menatap kepergian wanita yang telah mencuri hatinya. Kamu benar, Bella. Semua orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi baik, dan aku akan menjadi orang itu. Bima menyadari, jika kesalahannya di masa lalu sangatlah banyak. Dan ia juga sudah siap, jika Tuhan memberikan hukuman terhadapnya. Jika tidak suburku ini adalah balasan dari kejahatanku di masa lalu, maka aku akan menerimanya dengan lapang dada, Tuhan. Ucapnya, berusaha menerima takdirnya. Bima teringat dengan perkataan Dania di masa lalu, ada banyak opsi untuk menjadi sosok orang tua. Bahkan untuk menjadi seorang ibu dan ayah, tidak perlu memiliki anak kandung, karena banyak anak di luaran sana yang bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka. Bima duduk di restoran mewah bersama Bella yang menemaninya makan siang. Meja mereka penuh dengan berbagai jenis hidangan yang menggugah selera. Bima menatap setiap hidangan dengan puas, namun Bella tampak cemas melihat porsi yang sangat besar. Ini kamu semua yang pesan, Kak? Tanya Bella, menatap Bima yang sudah mulai makan. Iya, aku tidak tahu makanan kesukaanmu, untuk itu memesan semuanya. Bila menatap speechless pada Bima. Ia menghela nafas sejenak, mengontrol emosinya yang akan meledak. Kamu bisa bertanya sebelum memesan, Kak. Tidak perlu memesan banyak makanan seperti ini, kita tidak akan bisa menghabiskannya.
Tidak masalah jika tidak habis, lanjutkan makanmu, jawab Bima, kembali menyendok makanannya. Itu sama saja membuang-buang makanan, Kak. Aku tidak mau tahu, kamu harus menghabiskan semua ini. Ucap Bella, kesal dengan Bima karena menyepelekan sebuah makanan. Aku tidak akan sanggup, sayang, jawab Bima, melirik ke arah hidangan yang ada di meja, menghela nafas lalu menatap Bella dengan wajah menyengir. Lalu untuk apa memesan sebanyak ini, Kak? Kesal Bella, mencoba menahan amarahnya. Ia menunjuk ke arah piring yang berisi makanan yang belum tersentuh, kemudian menatap Bima dengan tatapan tajam. Kan aku sudah jelaskan di awal, dan jika tidak habis, kita bisa membungkusnya dan dibawa pulang. Memang kamu mau memakannya lagi? Tanya Bella, tidak yakin Bima mau memakan makanan yang dihangatkan kembali. Kan ada banyak pelayan di mansionku, bisa untuk mereka, sayang. Sayang, sayang. Panggil aku Bella, Kak. Tidak mau, jawab Bima tersenyum menyebalkan. Rasanya Bella ingin berteriak marah saat ini juga, karena Bima benar-benar menguji kesabarannya. Sungguh sangat aneh melihat perubahan Bima sebanyak ini, sangat membuat pusing dan juga menguras emosi. Akhirnya aku bertemu denganmu, aku kira kau sudah melenyapkan diri karena mantan istrimu sudah menikah lagi, ucap Arfi, sudah lama tidak bertemu Bima. Aku baru saja masuk ruang sakit, Ar. Kau sedang apa di sini? Bima dan Arfi berteman sedari kuliah, dan persahabatan mereka menjadi renggang, ketika Bima menikah dan mereka terjun ke dunia bisnis masing-masing. Hanya bertemu sesekali karena keduanya juga bekerja sama. Meeting dengan klienku, boleh gabung tidak? Duduklah. Arfi segera duduk dan langsung menyantap makan di depannya. Aku mendengar semua kabar tentang keluargamu, kau sangat menyedihkan, Bim. Diamlah. Jangan membahas semua itu, aku sudah melupakan semuanya dan memulai hidup baru. Aku tahu seperti apa dirimu, kau pasti menyesali semuanya, apalagi Dania sudah mendapat pengganti yang jauh lebih baik darimu. Kau datang ke sini mau ribut atau prihatin denganku? Tanya Bima, menatap tajam Arfi. Arfi hanya tertawa. Kau seperti tidak tahu aku saja, aku hanya bercanda. Dan syukur jika kau benar bisa melepas Dania, dia terlalu baik untukmu. Sialan, kau. Bella hanya mendengarkan mereka berbincang, ia berusaha untuk tidak masuk ke dalam pembicaraan keduanya, selagi masih di tahap yang normal. Kau serius tidak mau memperjuangkan Dania lagi? Tanya Arfi, menatap serius. Bima menoleh ke samping, saat mendengar suara sendok diletakkan dengan kasar di piring. Tidak, Ar. Aku sudah memiliki wanita lain, dan aku mencintainya. Jawab Bima, menatap Bella dengan memainkan alisnya. Bella yang awalnya akan meledak, langsung menunduk saat merasakan pipinya memanas. Padahal dia ingin melabrak teman Bima karena sedari tadi seakan ingin menghasut ke arah yang buruk. Sedangkan Arfi berdecak kesal. Padahal aku sedang mencari teman untuk berjuang, aku ingin memperjuangkan Sonya dan mengambilnya dari Saka. Apa? Kaget Bima. Ternyata Sonya sudah memiliki pacar, untuk itu menghindariku sedari lama. Kau gila, kah? Saka itu kakaknya, bukan pacarnya, ucap Bima, yakin jika sahabatnya itu salah paham dengan hubungan Sonya dan Saka. Arfi membelalakan matanya, tidak percaya dengan perkataan Bima. Kau jangan asal bicara, Bim. Asal bicara, matamu. Kau itu yang salah paham, sahut Bima, sangat kesal dengan kebodohan Arfi. Tapi, Saka sedari yang mengatakan padaku, jika dia dan Sonya berpacaran, dan mewantiku untuk menjauhi Sonya. Bima menghela nafas sejenak,
mencoba mencerna semuanya. Bisa jadi itu hanya permainan mereka. Kau tahu jika sedari dulu Sonya tidak menyukaimu, kan? Mungkin dia meminta bantuan kakaknya. Arfi menggeleng cepat. Ia sangat ingat betul interaksi Sonya dan Saka yang mencerminkan sebagai pasangan nyata. Sangat tidak mungkin jika hubungan itu hanya pura-pura. Aku akan menyelidiki semuanya, dan jika benar mereka berbohong untuk mengelabuhiku, maka aku akan memberi hadiah untukmu, Sonya. Kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku, batin Arfi, menumpuk rasa kesal. Bunyi alarm di ponsel Bella membuyarkan keheningan. Bella segera mengambil ponselnya yang ada di tasnya dan mematikan alarmnya. Sudah waktunya, sayang. Tanya Bima, menoleh ke arah sekretarisnya. Kita harus berangkat sekarang, Kak, jawab Bella, lalu memanggil pelayan restoran untuk membayar makanan mereka. Tunggu, Bim. Kau memanggil sekretarismu, sayang? Tanya Arfi, mengerutkan keningnya. Ada masalah? Tidak, hanya saja. Hanya apa? Bima menatap tajam sahabatnya. Tidak ada, aku harus pergi sekarang karena ada meeting lanjutan. Arfi segera beranjak pergi, tidak mau berdebat dengan Bima karena tahun akan berakibat fatal bagi hubungan mereka. Bima mengulurkan tangannya dan berdecak kesal karena Bella tidak mau digandeng olehnya dan lebih memilih pergi duluan. Sedangkan Bella, menahan tawanya saat melihat wajah masam Bima yang sedang berjalan ke arahnya. Bima membuka pintu mobilnya dan mengabaikan Bella yang sedang melihatnya. Ia dengan sengaja menunjukkan wajah marahnya, dan menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Bella merasa bingung dengan sikap Bima yang tiba-tiba berubah dingin. Dia beneran marah. Batin Bella, mencoba menganalisa ekspresi bosnya. Bella semakin yakin jika Bima marah, karena sudah 5 menit perjalanan, Bima sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Tak ingin membuat suasana semakin buruk, ia meraih tangan kiri Bima yang sedang berada di rem tangan dan perlahan menautkan jemari mereka. Bima berusaha menahan senyumnya karena tindakan pura-pura marahnya berhasil. Kau harus kuat, Bim. Tetaplah seperti ini, batin Bima, menyemangati diri sendiri. Bella tersenyum tipis, melihat semburat merah di pipi Bima. Kamu mau marah berapa lama? Tanya Bella, dengan berani membawa tangan Bima ke pangkuannya dan mengelus pelan punggungnya. Tindakan itu berhasil membuat Bima menoleh ke samping. Bella tersenyum, menunjukkan wajah cantiknya. Aku tadi malu, semua orang akan memperhatikan kita. Jelasnya, memainkan tangan Bima. Bima langsung menarik tangannya dan menggenggam setir mobilnya. Hatinya menjadi sesak, mendengar perkataan Bella barusan. Ia mengartikan, jika Bella tidak mau kedekatan mereka diketahui siapapun.